Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai kontak belajar. Kontak belajar ini dilakukan secara pertama dilakukan secara mandiri, proaktif, konvensional, dan saling menghargai. Ya, karena kalian sudah semester 7, seharusnya kalian sudah lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, sehingga kalian memahami mana yang harus kalian lakukan, mana yang menjadi kewajiban kalian. Nah, dan untuk kuliah AKD, saya berharap kalian semua bisa melakukan semuanya secara mandiri dan penuh kesadaran. Karena di dalam kuliah AKD yang menentukan nilai full dari apa yang kalian kerjakan. Oke, jika kalian tidak mau mendapatkan nilai jelek, maka kalian harus secara optimal mengikuti semua kegiatan yang ada di kuliah analisis kota dan daerah ini. Oke. Nah, yang kedua ada tugas. Tugas nanti harus dikumpulkan tepat waktu. Setiap tugas diberi waktu 1 minggu pengumpulannya. Ya, dan semua tugas dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti kalian semua harus mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Jika tidak dikumpulkan tepat waktu, maka akan ada pengurangan nilai. Dan bila tidak mengumpulkan sampai waktu yang lama, misalnya lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, tidak akan mendapatkan nilai. Karena nilainya sudah terpotong hingga habis. Oke. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara objektif. Nah, di sini di mata kuliah analisis kota dan daerah ini, dosen pengampunya saat ini tidak hanya saya, tetapi juga dengan Pak Adit, di mana nanti kami berdua akan menilai secara objektif. Objektifnya dari mana? Objektifnya dinilai dari kehadiran kalian, diskusi kalian, dan juga tugas-tugas kalian. Serta nanti dari UTS ataupun UAS. Oke. Nah, jadi poinnya ada di situ. Penilaiannya ada di situ. Dengan terakhir, plagiat dalam bentuk apapun, nilai akhirnya I. Oke. Jadi, jika kalian nanti dalam mengerjakan tugas, kalian ingin mengcopy atau mencontoh hasil penelitian orang lain, silakan boleh, tetapi gunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam proses copy paste itu. Jika tidak, tanpa melakukan kaidah-kaidah ilmiah dalam melakukan copy paste, sebenarnya bukan copy paste kata-kata yang apabila kalian menyadur tulisan orang lain, misalnya dengan citasi atau mereverse atau membandingkan dan memasukkannya dalam daftar pustaka, jika kalian tidak melakukan itu, maka kalian akan mendapatkan nilai E. Oke, nah ini jadi belajar untuk membuat diri kalian dapat lebih baik dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Di sini yang penting, kuliah ini terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, keaktifan, tugas, UTS, UAS. Oke. Diskusi nanti akan terlihat dari setiap kuliah yang ada di setiap minggunya di AKD. Akan ada diskusi tiap minggunya mengenai topik kuliah yang sudah diajarkan oleh dosen, baik saya ataupun Pak Adit. Nah, nilai keaktifan kalian itu akan menjadi nilai utama. Yang kemudian ada nilai tugas, UTS, dan UAS. UTS, tugas, UTS, dan UAS. Nah, di sini poin penting yang di AKD. Seperti saya bilang tadi, yang menentukan nilai adalah diri kalian. Karena apa? Di dalam AKD ada namanya tugas akhir, tugas besar. Oke. Nah, tugas akhir itu nanti akan terbreakdown, akan terbagi-bagi menjadi tugas mingguan. Oke, yang kemudian nanti akan dinilai di UTS dan akan kalian presentasikan di depan dosen. Dosennya itu minimal saya dengan Pak Adit. Oke, tetapi seperti di tahun-tahun sebelumnya akan ada Pak Danar, Bu Vidya, dan Pak Hamim yang akan ikut menilai. Oke. Presentasinya dari mana? Presentasinya dari tugas akhir yang kalian buat. Nah, tugas akhir itu, presentasi itu, di dalam kuliah AKD akan saya jadikan ia menjadi nilai UAS. Oke.
Nah, jadi bagi kalian yang menyepelekan, yang tidak mau ikut bergabung dalam kelompok untuk membuat tugas akhir, saya jamin nilai kalian adalah E. Karena kalian tidak punya tugas. Nilai tugas harian, tugas mingguan, tidak ada nilai di UTS, karena saya jamin kalau kalian tidak ikut kelompok maka kalian tidak akan bisa mengerjakan UTS, atau bisa mengerjakan UTS tetapi jawabannya ngasal, ngawur. Oke, dan kalian tidak akan mendapatkan nilai UAS. Karena UAS dinilai dari presentasi akhir kelompok. Ya. Nah, ini mungkin kalian sudah mendengar ini dari kakak tingkat kalian mengenai evaluasi hasil belajar ini. Oke, jadi di sini nanti penilaiannya secara kelompok. Oke, di mana semakin bagus hasil kerja kelompok kalian, maka nilai kalian akan semakin baik. Semakin menyepelekan kalian terhadap tugas, maka nilai kalian pun akan tidak optimal. Oke, jadi jangan berharap kalian dapat nilai B ke atas, atau nilai BC, atau dapat nilai C, apabila kalian tidak mengerjakan tugas secara optimal. Oke, selanjutnya kita akan memasuki untuk materi awal, yaitu ruang lingkup perkuliahan AKD. Nah, sebelumnya kalian harus mencermati ini, bahwa dalam geografi, unit analisis itu menjadi hal yang paling penting. Karena unit analisis menjadi batas dalam melakukan kajian. Di mana unit analisis itu nanti akan menjadi ruang lingkupnya, wilayah yang kalian kaji itu seluas apa, cakupannya seluas apa. Sehingga pembagian aspek wilayah ruang kajian ini menjadi penting. Nah, ini secara kurang lebih seperti administratif yang diatur dalam undang-undang. Ya, ada wilayah, ada daerah, oke, ada kawasan, dan ada kota. Nah, kalian harus memahami ini. Selain ini ada wilayah yang lain, misalnya satuan bentang lahan, satuan bentuk lahan, oke, ada das. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan satuan wilayah kajian. Wilayah kajiannya apa? Nah, kalau geografi, khususnya geografi membahas itu semua. Tapi untuk AKD, kita batasnya untuk saat ini, saya masih memprioritaskan kita batasnya batas-batas administrasi. Ya, batas-batas yang sangat mudah kalian pahami pembatasannya. Tetapi nanti ketika kalian lulus, ketika kalian bekerja, atau kalian nanti mengambil S2 yang masih di kuliah yang berkaitan dengan geografi di universitas yang lain, misalnya di UGM, di UI, oke, atau mungkin nanti di universitas-universitas yang ada di luar negeri, maka wilayah kajian di dalam bidang geografi itu tidak semuanya adalah batas-batas administratif. Masih ada banyak sekali batas-batas lain. Seperti yang saya bilang, ada batas das, oke, batasan fungsional das, atau satuan bentuk lahan, bentang alam, dan lain-lain. Oke. Atau satuan wilayah kegiatan ekonomi, ataupun yang lain. Banyak sekali nanti wilayah-wilayah kajian itu. Nah, tapi di sini di AKD, kalian sudah belajar di geografi regional, kalian sudah belajar, mungkin di antara kalian yang sudah mengambil perwil, sudah mengambil geokota, geodesa, ya, geografi, pengantar geografi. Nah, di sini kita cuma mencoba kalian memahami batas wilayah. Ya, di sini penting karena kalian mau tidak mau akan melakukan penelitian, membuat skripsi, yang dimana di dalam skripsi kalian batas wilayah menjadi hal mutlak untuk penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, ini saya bilang tadi, batas itu ada batas administrasi, ada batas morfologis. Batas administrasi itu yang di dalam undang-undang sudah ditetapkan. Ya,
kabupaten, provinsi, kecamatan, desa, kota, negara, itu sudah ada administrasinya. Tinggal kalian tahu di mana batasnya, bisa kalian pakai. Itu yang sudah sangat umum sekali di UMS, ya, sangat umum sekali, ya. Semua, siapapun mau temanya tentang sosial, ekonomi, tentang bencanaan atau apapun, masih berbicara masalah administratif kebanyakan, ya, hampir mayoritas administratif. Jarang di antara senior-senior kalian yang berani atau mau berbeda untuk mengambil batas wilayah kajiannya dari batas wilayah morfologis. Ya, beda batasan alam. Bentuk-bentuk fisik dari suatu wilayah, misalnya kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan bukan batasan administratif. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki ciri kota. Oke. Nah, contohnya itu, atau DAS. Yang kalian sudah pasti dengar DAS, Bengawan Solo, DAS, tapi nggak ada di antara senior kalian yang berani mengambil itu batasannya DAS. Nah, jadi memang saya juga tidak akan membahas masalah DAS ini, batas DAS di dalam kuliah AKD, karena kalian memang sepertinya dasarnya tentang batas morfologis masih kurang, dan selain itu kalian juga tidak banyak di antara kalian yang berani untuk mengambil batas morfologis dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas atau penelitian apapun. Nah, jadi ya sementara ini untuk AKD, untuk angkatan kalian masih batasannya batas administratif, ya, batas administratif, sehingga kalian mungkin yang awalnya sudah paham jadi lebih paham. Oke. Ya, setidaknya saya di sini ingin berupaya kalian lebih memahami batas administratif itu, bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara menggunakannya. Oke. Ya, kalau misalnya nanti ketika skripsi ada yang mau pakai batasan morfologis, boleh, dan sangat saya rekomendasikan jika kalian tertarik untuk menggunakan batasan morfologis dalam skripsi kalian, karena sudah pasti itu berbeda dengan yang sudah pernah ada di UMS penelitiannya. Minimal UMS dulu lah. Setidaknya ketika lo bersaing sesama UMS, ketika kerja kalian bisa sedikit ada bedanya. Ya, tapi kalau dibandingin sama contohnya UGM, ya di sana sudah banyak sekali yang menggunakan batas morfologis di dalam penelitiannya. Tapi setidaknya kalau saingannya nanti ketemu sama UMS, kakak tingkat kalian atau adik tingkat kalian atau teman seangkatan, kalian sudah lebih unggul. Oke. Nah, itu tadi batas wilayah kajian. Wilayah kajian untuk AKD, analisis kota dan daerah, di sini masih saya ambil batasan administrasi saja. Ya, yang dimana kalian sudah terbiasa itu selama di UMS dari semester 1 sampai semester 7 masih batas-batas administrasi. Oke, jadi saya memperkuat itu dulu. Kalau misalnya nanti ketika skripsi ada yang mau lebih dari itu, batasnya morfologis, bagus, saya dukung untuk itu. Nah, kemudian saya lanjutkan, apa itu analisis? Nah, di sini poin pentingnya. Poin pentingnya, yang dimana selama saya di UMS ini, ketika saya menguji skripsi kakak tingkat kalian, sangat minim sekali. Kalau ada 10 orang yang saya uji, mungkin hanya 1 orang yang memahami apa itu analisis. Oke, 1-3 orang mampu memahami apa itu analisis dan mampu menuliskan itu di dalam tulisan. Nah, oke, karena kalian masih terbiasa dengan deskripsi, tugas disuruh menganalisis, kalian menjawab dengan deskripsi. Oke, ketika disuruh menjelaskan, kalian masih berupa deskripsi, tidak belajar untuk menganalisis. Ya, saya paham itu karena kalian terbiasa dengan itu. Kalian sudah terbiasa dan kalian dibiarkan kebanyakan mungkin apabila kalian tugas suruh analisis jawabannya deskriptif, masih dibiarkan untuk dapat nilai bagus. Ya, tapi khusus untuk AKD, karena kalian mau lulus, saya akan menekankan analisis. Analisis itu apa sih? Nah, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenai data komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Mengurai, membedakan suatu untuk digolongkan, dikelompokkan sesuai kriteria tertentu.
Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaannya sebenarnya. Sebab musabab, duduk perkaranya. Oke. Jadi analisis itu, ketika kalian sudah mendapatkan data, kalian analisis. Analisisnya apa? Mengapa data itu seperti itu? Simpelnya, mengapa datanya kok tinggi? Mengapa datanya kok rendah? Mengapa kepadatannya tinggi? Mengapa kepadatannya rendah? Minimal seperti itu. Itu minimal. Berdasarkan data yang kalian dapat saja. Tingkatan lebih lanjutnya, data itu kalian bandingkan dengan teori yang ada, bandingkan dengan kondisi wilayah, bandingkan dengan misalkan persepsi masyarakatnya, kondisi masyarakatnya. Oke. Jadi apa tadi bicara kemacetan? Kemacetan dibandingkan dengan kondisi wilayah. Oh, ternyata wilayahnya wajar karena kondisi wilayahnya itu merupakan wilayah perkantoran. Jadi ketika sore dan pagi banyak akan macet karena banyak orang yang berangkat bekerja atau pulang bekerja. Wilayah atau dari masyarakatnya. Masyarakatnya di sana itu suka untuk menggunakan mobil, satu orang satu mobil, satu orang satu kendaraan pribadi, sehingga jalan di wilayah mereka akan menjadi lebih padat. Contohnya, oke? Nah, itulah analisis, oke ya. Nah, jadi di dalam kuliah AKD ini, saya tidak hanya akan mengajarkan materi, tapi kebanyakan saya akan mengulas materi. Dan saya menginginkan kalian secara kelompok nantinya berupaya untuk mengerjakan tugas secara optimal. Oke, dalam menyusun latar belakang, menyusun tujuan, menyusun metode, menyusun hasil, dan analisisnya, lakukan seoptimal mungkin. Karena semuanya nanti akan saya koreksi dan saya akan berikan kembali ke kalian. Oke, anggap ini sebagai langkah awal bagi kalian untuk mengerjakan skripsi. Ya, jadi upayakan untuk ini. Ya. Oke, kalau misalnya masih Pak, saya skripsi masih tahun depan Pak. Saya skripsi masih lama Pak. Bebas, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi cobalah untuk menyusun proposal. Cobalah untuk memberikan kontribusi terhadap kelompok kalian untuk mengerjakan AKD secara optimal. Karena saya nanti tidak hanya akan mengajarkan kalian, tidak akan mengoreksi, tidak hanya akan mengoreksi benar atau salahnya dalam penulisan, tata cara penulisan, penulisan tabel, penulisan gambar, alur berpikir, masalah, dan lain-lain. Tapi juga saya juga nanti akan mengoreksi bagaimana cara menganalisis. Apakah kalian sudah tepat? Apakah kalian masih melakukan plagiarisme atau tidak? Ya, itu. Jadi silakan nanti kalian optimalkan kuliah ini sebagai ajang belajar untuk menyusun proposal dan menyusun skripsi. Di dalam analisis kota daerah ini nanti kita akan bicara masalah ini. Kalau bicara kota dan daerah, kita bicara masalah kondisi fisiknya, kemudian masyarakatnya, secara sosial dan ekonomi, dan juga peraturannya. Peraturannya apa? Dari tata ruangnya dan juga infrastruktur yang ada di dalamnya. Nah, 5 ini yang akan saya fokuskan, saya dan Pak Adit fokuskan di dalam analisis kota dan daerah. Oke, nah ini. Nah, oke. Sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh. Bicara analisis. Ada kejadian longsor. Kalian pasti jika coba deskripsikan gambar ini. Atau coba apa yang bisa kalian utarakan, bisa kalian berikan. Apa yang akan kalian komentari, apa yang akan kalian pikirkan dari gambar ini. Saya jamin, kalian pasti akan menjawab tentang ini. Ini. 3 ini pasti. Satu ini. Oke. Ini. 4.
kalian masih terbiasa dengan ini. Ketika ada masalah, ketika ada tugas, ada apa, kalian hanya menjawab apa tugasnya, di mana, kapan, siapa. Tapi kalian tidak berupaya untuk mencari yang ini dan yang ini. Mengapa longsor ini terjadi? Bagaimana proses terjadinya? Bagaimana dampaknya? Bagaimana peran masyarakat? Bagaimana respon pemerintah? Kalian tidak ke arah sana. Ya. Kalau kalian bilang, Bapak tahu dari mana? Saya sudah mengajar angkatan kalian cukup lama. Kita sudah ketemu beberapa mata kuliah. Dan setiap tugas yang saya berikan, jawabannya pasti sepertinya ini. Sedikit sekali yang mau ini. Ya ada, tapi sedikit sekali. Nah, oke. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan. Ketika kalian menjadi mahasiswa, ketika bedakan kalian menjadi mahasiswa dengan kalian berteman. Kalau kalian berteman, kalian toleransi tinggi. Kalian dengan sesama teman saling menghargai, saling mencoba satu sama lain, jangan saling makan-memakan misalnya. Tidak saling menunjukkan egonya paling tinggi. Oke, sesama teman. Tapi ketika kalian jadi mahasiswa, nilai kalian itu bukan dari teman kalian. Nilai kalian itu dari dosen. Kemampuan kalian diasah. Oke, saya lagi. Kemampuan kalian diasah selama kuliah. Dan bagaimana kalian tahu kemampuan kalian itu bagus atau tidak? Ketika kuliah, yang menilai itu adalah dosen. Nah, kalau kalian, saya yakin di antara kalian atau kalian semua itu sudah memiliki kemampuan. Tetapi kalian masih malu-malu untuk mengeluarkan kelebihan-kelebihan kalian. Mengeluarkan energi optimal yang kalian miliki. Ya, kalian masih menyimpan itu. Padahal kalian sudah mau lulus. Kapan lagi? Nanti pas skripsi. Pas skripsi nanti pas ngerjakan pilih tema yang paling gampang. Ya, gampangnya gimana? Sudah banyak penelitian di dalam perpus, kalian pakai lagi. Tidak berubah, cuman ganti tempat atau ganti tahun. Boleh itu Pak? Boleh sebenarnya S1. Tapi nanti kalau udah kerja, kamu diwawancara, ada 10 orang, ada 15 orang. Semuanya, ketika apa temanya? Oh, temanya tentang misalnya longsor. 10-10-nya longsor. Metodenya sama, cuman beda tempat. Terus apa lebihnya? Nggak ada yang lebih. Nah, jadi di sini nih dalam kuliah AKD ini, saya menekankan ke why dan how analisisnya. Nanti dari tugas-tugas itu akan saya buat. Jadi silakan nanti sekalian secara optimal memahami itu dan membuat itu seoptimal mungkin. Nanti akan saya koreksi, akan saya komentari, dan silakan kalian perbaiki, secara bersama-sama. Selanjutnya, nah, dalam proses menganalisis wilayah, dalam analisis wilayah, kita mulai dengan karakteristik wilayah. Karakteristik itu bagaimana sih? Karakteristik itu kondisi yang ada di wilayah itu. Baik dari secara fisik, sosial, ekonomi, tata ruang, sarana prasarana, pemerintahnya, dan lain-lain. Segala hal yang ada di dalam wilayah. Dari karakteristik wilayah itu, nah, ini alur berpikir kuliah AKD ya. Jadi ketika kalian tahu karakteristik wilayahnya, kondisi fisiknya seperti apa? Misalnya, Klaten, fisiknya apa sih? Tanahnya subur, airnya banyak, karakteristik fisik. Maka dari karakteristik itu akan muncul, apa munculnya? Pertama potensi dan yang kedua masalah. Pak, potensi dan masalahnya apakah dari satu karakteristik bisa muncul potensi dan masalah? Bisa. Dari fisik ya, tadi ternyata Klaten itu secara fisik dia subur dan banyak air. Maka itu jadi potensi. Tanahnya subur, banyak air.
Tapi muncul juga masalah. Masalahnya apa secara fisik? Dia dekat dengan Gunung Merapi. Dia bisa terkena bencana Gunung Merapi. Itu karakteristiknya. Dari karakteristik kita bisa menentukan potensi dan masalah. Nah, begitu juga dengan kalian mencari kalau ketika skripsi, ketika bingung apa untuk permasalahan yang harus kalian kaji, nah, kalian tidak perlu pusing, kalian tinggal melihat karakteristik wilayahnya. Oh, saya ingin mengkaji Sukoharjo. Sukoharjo apa sih karakteristik wilayahnya? Bagaimana kondisi fisiknya, sosialnya, ekonominya, lingkungannya, dan lain-lain? Apa yang muncul? Oh, ternyata ada potensi. Tapi potensinya belum optimal. Itu menjadi masalah. Oh, ternyata ada masalah pencemaran. Nah, itu menjadi awal dari penelitian kalian. Nah, di sini, nanti di dalam AKD ini, kalian akan membuat karakteristik wilayah. Ya. Kalian akan membuat karakteristik wilayah ini. Oke. Kemudian, dari karakteristik wilayah ini, kalian akan munculkan potensi dan masalah berdasarkan karakteristik wilayah yang kalian buat. Oke. Nah, belajar untuk ini. Ya, karakteristik wilayah yang kalian buat. Potensi dan masalah ini karena berasal dari karakteristiknya, maka ini menjadi faktor internal. Ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya apa? Ya, ada persaingan, ada wilayah lain, ada globalisasi, oke? Ada perkembangan internet, ada mungkin perang, oke? Ada wabah. Faktor-faktor eksternal ini kemudian kita padukan dengan kondisi internal untuk menghasilkan perencanaan wilayah. Nah, inilah yang nanti akan menjadi akhir dari tugas di dalam mata kuliah AKD. Kalian membuat karakteristik. Dari karakteristik itu memunculkan potensi dan masalah, dan diakhiri dengan perencanaan wilayah untuk wilayah yang kalian kaji. Nah, ini ya. Nah, kenapa dibutuhkan rencana? Nah, di sini hal yang penting. Nah, ini seharusnya kalau misalnya kita kuliahnya offline, kita bisa diskusi, saya bisa mencontohkan dengan lebih enak. Tapi karena kita harus online, maka mau tidak mau kita berdiskusi dengan ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, pertama, kenapa dibutuhkan rencana? Rencana dibutuhkan untuk membuat kondisi existing menjadi kondisi yang diharapkan. Oke. Rencana itu adalah membuat kondisi existing yang ada dengan potensi dan masalah yang ada berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti yang diharapkan. Nah, prosesnya itu melalui rencana. Agar apa? Agar kondisi yang diharapkan itu dapat tercapai. Oke. Nah, ini kalau yang sudah ngambil perwil sudah bisa mengerti tentang ini. Kalau yang belum, ya mari kita belajar bareng-bareng. Oke. Jadi ini, kenapa dibutuhkan rencana? Karena rencana itu dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Semua orang, semua kondisi tidak bisa mencapai kondisi yang diidam-idamkan tanpa sebuah rencana. Seperti kalian, saya yakin setiap orang, setiap pribadi di antara kalian sudah punya rencana. Ada yang rencananya lulus cepat, ada yang rencananya mau nikah cepat, ada rencananya mendapat pekerjaan secepat mungkin, ada yang rencana bisnisnya lancar. Oke? Impian-impian itu perlu dicapai melalui rencana. Cita-cita itu perlu dicapai dengan rencana. Kalau tanpa rencana, kalian cuma mungkin bilang, ya, life must go on. Ikutin alur sungai aja, Pak. Arus sungai aja, Pak. Ikutin arus aja, Pak. Ke maju ya maju, mundur ya mundur. Nah, tidak seperti itu. Di dalam agama kita sendiri, di dalam Islam sendiri, kita tidak diajarkan untuk pesimis. Kita diajarkan untuk selalu optimis. Dan kita diajarkan untuk berpikir ke masa depan. Apa masa depannya di dalam kita? Kita disuruh berpikir untuk akhirat. Nah, itu adalah bentuk sebuah bahwa kita itu ada tujuan. Tujuannya apa? Kondisi yang kita harapkan. Kita ingin masuk surga. Terus bagaimana kita melakukan itu?
Nah, itu butuh rencana. Oh, kita harus banyak ibadah misalnya. Kalau yang tadi pengen lulus cepat berarti bagaimana caranya IPK-nya di atas 3 terus dari semester 1 sampai semester 7. Nah, kalau yang ingin kumlot berarti dari semester 1 sampai semester 7 nilainya di atas 3,5 semua. Ngerjain gimana cara dapat 3,5? Maka kuliahnya sungguh-sungguh, tugas dikerjakan secara optimal. Nah, oke. Nah, inilah yang mengapa dibutuhkan rencana. Tetapi rencana ini, kalian akan membutuhkan yang namanya alternatif rencana. Ada rencana 1, rencana 2, dan rencana 3, dan seterusnya. Oke? Karena bisa jadi ketika kalian hanya membuat satu rencana saja, ketika rencana itu gagal, tidak sesuai yang diharapkan, maka kalian bisa down, bisa tidak mood lagi, oke, untuk mencapai apa yang kalian impikan. Nah, jadi perlu rencana. Begitu juga dengan wilayah. Tidak ada wilayah yang berkeinginan kedepannya menjadi wilayah yang tertinggal. Jadi wilayah yang miskin, wilayah yang kumuh, tidak ada. Semua wilayah pastinya berharap di masa depan ia menjadi wilayah yang maju, yang makmur, berkecukupan. Oke? Tapi bagaimana caranya ke sana? Dibutuhkan rencana-rencana. Makanya ada yang namanya adanya pembangunan dan rencana tata ruang. Nah, kalau di zaman Pak Harto ada namanya Rapelita, rencana pembangunan 5 tahun. Karena untuk apa? Karena untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan nawacita. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Tapi di dalam proses itu, proses perencanaan itu, setiap orang, setiap individu, pemerintah, perencana harus mempunyai yang namanya alternatif-alternatif rencana. Nah, ini yang saya harapkan bisa menjadi dasar bagi kalian. Nantinya kuliah ini menjadi dasar bagi kalian jika kalian ingin menjadi seorang ahli perencana. Kalian sudah dimulai dari kuliah analisis kota dan daerah ini, ya. Nanti materi-materinya mungkin akan dibantu oleh saya dan Pak Adit untuk lebih memahami mengenai apa itu analisis kota dan daerah dan bagaimana perencanaannya. Oke, nah ini untuk awalan saja. Kalau nanti ada yang bingung atau tidak, bisa kita bertemu di kelas, di ruangan, ya, karena kita belum bisa online sampai saat ini, kita masih hanya online, belum bisa offline, ya. Jadi selama untuk itu maka mari kita kalian ingin bertanya boleh via WA, via email ataupun bertemu langsung yang apabila tinggalnya dekat dengan kampus. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu teknis perkuliahan. Oke. Nah, perkuliahan kita di AKD ini utamanya adalah brainstorming. Brainstorming kenapa? Kalian itu sudah mendapatkan semua materi itu dari semester 1 sampai semester 7. Dan kalian sudah sedikit banyak mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan di dalam kuliah kerja lapangan KK 1 sampai KK 3. Oke, kalian sudah mengaplikasikan itu semua. Nah, di kuliah AKD ini saya ingin kalian menggunakan semua yang kalian dapatkan. Dari bagaimana teknis wawancara, bagaimana pembagian wilayah, bagaimana membuat peta, bagaimana mengolah citra misalkan. Yang kalian dapatkan itu semua kalian kombinasikan untuk menghasilkan sebuah hasil analisis perencanaan wilayah di mata kuliah ini. Itu brainstorming. Kemudian data collection. Ya kalian sudah mendapatkan itu, bagaimana cara mendapatkan data fisik, data sosial, ekonomi, dan lain-lain. Gunakan yang sudah kalian pernah dapatkan dari kuliah semester 1 sampai semester 6 kemarin di dalam kuliah AKD. Gunakan itu semua. Ya, biar nggak lupa. Kebiasaan mahasiswa yang kalau kalian saya tanya di kelas pasti jawabannya satu. Lupa Pak. Padahal baru semester lalu. Lupa Pak. Padahal baru kemarin dibicarakan. Minggu lalu dibicarakan. Nah, biar nggak lupa, maka gunakan itu semua di dalam kuliah AKD dalam pengerjaan tugas akhir. Oke. Nah, kemudian analisis dan perencanaannya tadi, bagaimana kalian menganalisis data-data yang kalian buat dan bagaimana kalian merencanakan.
Struktur kerjanya nih nanti kalian adalah mengumpulkan data-data sekunder. Fisik, sosial, ekonomi, sapra, dan tata ruang. Kita mainnya data sekunder aja. Saya yakin kalian sudah punya data ini. Jika kalian belum punya datanya, silakan bagaimana kalian bisa membangun relasi, membangun kerjasama dengan teman seangkatan ataupun dengan senior kalian, agar kalian bisa mendapatkan data-data ini. Karena link itu penting. Nah, jadi sini saya ingin mengajarkan ini dengan kalian. Ya, biar kalian itu bisa kerjasama. Yang awalnya nggak kenal sama temannya bisa kenal, nggak kenal sama kakak tingkat bisa kenal. Oke, yang nggak kenal sama alumni bisa kenal sini dari sini. Ya. Jadi fokus utama saya adalah data sekunder. Kalau bisa data primer, boleh, tapi di kondisi COVID seperti ini, sepertinya data primer sangat sulit didapatkan. Tapi silakan gunakan data-data sekunder. Oke, setelah data-data sekunder itu nanti kalian olah, menghasilkan karakteristik wilayah. Kemudian kalian bisa dari karakteristik munculkan potensi dan masalah. Setelah itu kalian buat perencanaan wilayah itu berdasarkan potensi dan masalah dari wilayah itu. Setelah itu, nah tidak berhenti di sini. Ya, seperti kalian skripsi, kalian tidak hanya membuat dokumen skripsi, tapi kalian harus bisa menampilkan hasilnya dalam bentuk presentasi dan mampu menjelaskan itu dan mampu mempertahankan hasil kalian di depan dosen. Nah, seperti saya bilang, dosennya nanti nih minimal itu saya dan Pak Adit. Tapi nanti bisa bertambah dengan Pak Danar, Bu Fitya, dan Pak Hamim. Jadi nanti akan ada 5 dosen yang akan menguji kalian. Ya, itu ya. Kurang lebih nanti seperti ini strukturnya. Jadi kita akan ada 7 pertemuan. Dari sekarang, dari pertemuan ini sampai pertemuan ke-7, kita akan brainstorming. Ya, dari fisik, sosial, ekonomi, hingga tata ruang. Semua brainstorming, semua apa yang sudah didapatkan. Mungkin nanti akan ada ilmu-ilmu baru, tetapi mayoritas adalah ilmu-ilmu lama yang sudah pernah kalian dapatkan. Di brainstorming lagi oleh saya dan Pak Adit. Kemudian nanti habis UTS, kita akan ada satu pertemuan lagi. Oke, yaitu mulai analisa SWOT untuk menghasilkan rencana nantinya. Kemudian itu pertemuannya, kuliahnya. Setelah itu, setelah 8 pertemuan itu, kalian fokus untuk mengerjakan tugas akhir mengenai perencanaan wilayah daerah kajian. Kemudian ada tugas antara. Tugas antara ini di 7 pertemuan brainstorming itu akan ada 7 tugas antara. Kemudian, nah ini, selesai akhir, semua hasil dan rencana yang minimal 3 dosen. Minimal 3 dosen ya, kalau misalnya tidak 3 dosen, saya dan Pak Adit aja. Setelah itu, tapi nanti maksimal optimalnya dan saya sih kemungkinan besar semuanya bisa, yaitu saya, Pak Adit, Pak Dana, Pak Hamim, dan Bu Fitya. 5. Ya. Selanjutnya ada UTS dan UAS. UTS nanti ada ujiannya, ya take home seperti biasa, sangat mudah. Ya. Kemudian UAS, nanti UASnya tidak ada UAS. Di UAS nanti hanya kalian mengumpulkan laporan, poster, dan jurnal. Ya, tidak perlu mengerjakan apapun. Kalian hanya cukup mengumpulkan laporan, poster, dan jurnal per kelompok. Oke, nanti kemudian UASnya berupa presentasi. Detailnya seperti ini. Nah, ini silahkan dilihat. Jadi, di pertemuan pertama ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya nanti pembagian kelompok per kelas. Kemudian pembagian wilayah kajian. Yang kedua adalah kondisi fisik wilayah. Nah, kondisi fisik wilayah nanti ini oleh Pak Adit yang menyampaikan akan ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah karakteristik fisik wilayah dan analisa fisik wilayah. Silakan kalian membuat apa? Kumpulkan 1 minggu via psikologi per kelompok. Kemudian ada kondisi sosial wilayah. Di hari itu ada tugas lagi, kumpulkan 1 minggu lagi. Oke. Kemudian ada materi selanjutnya. Di kondisi sosial wilayah itu dengan saya. Pertemuan keempat, penerapan analisa fisik dan sosial dalam perencanaan wilayah. Ini nanti oleh Pak Adit yang akan menjelaskan. Kemudian hasilnya nanti kalian akan diajarkan untuk kalian akan mencoba untuk mengidentifikasi potensi masalah dari kondisi fisik dan sosial. Kemudian dilanjutkan dengan sarana prasarana, ekonomi, dan tata ruang wilayah. Nah, jadi dari sini kalian setelah membagi kelompok, ya, pembagiannya adalah setiap kelas nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, kurang lebih 10 orang atau sampai 12-13 orang per kelas, per kelompoknya.
Oke, 4 kelompok per kelas, di mana kalian nanti harus membaginya, di mana setiap kelompok tuh harus ada teman-teman yang tertarik di bidang fisik, di bidang sosial. Itu harus terbagi dan ada teman kalian yang bisa membuat peta. Walaupun seharusnya geografi itu bisa membuat peta semua. Tapi saya paham, pasti ada yang bisanya itu mahir, ada yang bisanya masih standar. Nah, minimal di 4 kalian itu yang mahir itu terpisah ke setiap kelompok. Oke, nah ini pertemuan. Nah, selanjutnya UTS. Di take home, kemudian pertemuan ke-8 analisa SWOT. Oke, nah selesai pertemuan ke-8 ini, kalian akan, sementara ini kalian akan menyelesaikan tugas akhir dan PPT akhir dalam 2 pertemuan. Mungkin nanti saya akan diskusikan lagi dengan Pak Adit apakah 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Oke, nanti setelah itu, dimulai di pertemuan ke-11 atau pertemuan ke-12, kalian semua kelompok dari setiap kelas akan diundi untuk menentukan presentasi tugas akhir. Oke, akan ada presentasi tugas akhir dan di mana setiap kelompok, setiap individu akan ada nilainya masing-masing. Oke, akan ada nilainya masing-masing. Jadi silakan kalian mengerjakan tugas itu secara optimal karena yang menentukan nilai kalian adalah diri kalian sendiri. Oke, nanti UAS kalian hanya tinggal mengumpulkan laporan akhir yang fix, yang sudah dikoreksi, yang sudah dikomentari oleh dosen, kemudian PPT-nya, kemudian jurnal dan poster. Kalian kumpulkan di UAS, di psikologi, atau di email nanti kita lihat bagaimana, enaknya gimana ya. Dan untuk presentasi, sementara ini nanti akan kita lakukan via Zoom. Tapi kalau ternyata nanti ada edaran dari UMS, kita bisa melakukan secara offline, bisa temu tatap muka di kelas, maka kita akan lakukan itu tatap muka di kelas. Yang sudah pasti dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang enggak kata-kata apa protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan teman-temannya. Oke. Nah, ini tugas akhir ya. Nanti kalian harus membagi kelompok 10-12 mahasiswa. Oke. Kemudian sebelum membagi kelompok, setiap kelas harus menentukan ketua kelas. Oke, ketua kelas yang dimana ketua kelas itu nanti harus menghubungi saya via WA paling lambat malam ini jam 12. Nama dan name kelasnya, siapa namanya. Oke. Setelah itu, silahkan kalian membagi kelompok 10-12 orang mahasiswa per kelas. Oke, 20-12 per kelompok tiap kelas. Setelah itu kalian akan memilih satu kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tapi untuk Jawa Tengah sudah sebagian besar sudah dilakukan di semester lalu. Nah, kalian hanya memilih yang belum dikaji oleh kakak tingkat kalian. Kalau Jawa Timur belum semua. Nah, nanti cepat-cepatan. Siapa yang duluan? Nah, bagaimana cara cepat-cepatnya? Maka silakan nanti ketua kelas, atau ketua kelompok bisa menghubungi saya. Sehingga akan saya rekap siapa yang sudah dahuluan mengambil lokasi mana ya. Misalnya mengambil Gerobokan. Nah, misalnya atau mengambil mana? Demak. Itu kalau sudah, berarti yang lain tidak boleh. Nah, pembagian timnya berdasarkan keahlian dan ketertarikan tiap individu. Fisik, sosial, ekonomi, JIS, dan PJ. Yang wajib ada di setiap kelompok adalah yang tertarik dengan JIS dan PJ, yang mampu membuat peta dan menganalisa atau menghasilkan peta yang baik. Walaupun saya yakin kalian semua bisa, tapi yang tidak, kalau ada yang belum bisa, maka silakan. Maka minimal harus ada yang JIS dan PJ di dalam satu tim. Nah, setelah itu, kalian semua mulai pertemuan pertama ini langsung mencari data-data sekunder yang bisa kalian dapatkan, baik fisik, ekonomi, sosial, sarjana, dan lain-lain. Ya, di sini kalian bertanggung jawab terhadap nilai kalian masing-masing. Kalian tidak optimal, kalian menyepelekan pembuatan tugas, maka saya dan Pak Adit pun menyepelekan nilai kalian.
Jangan berharap dapat A. Oke. Nah, setelah nanti cari data, kalian tidak perlu menunggu tugas. Silakan langsung membuat karakteristik wilayahnya dari fisik hingga tata ruang. Oke. Nanti di sini untuk bagaimana bentuk hasil tugasnya akan saya buatkan modulnya. Ini dalam proses, nanti akan saya upload di psikologi. Kalian boleh gunakan itu sebagai panduan, dikembangkan lebih baik dan lebih bagus. Oke. Nanti kalian bisa membuat itu, dan sekali lagi jangan menunggu tugas. Kalian kerjakan lebih cepat, lebih baik. Setelah itu, setelah tahu karakteristik wilayahnya, kalian tentukan apa potensi masalah berdasarkan karakteristik wilayahnya. Nah, setelah kemudian kalian memilih dari beberapa potensi dan beberapa masalah yang kalian buat, pilih satu potensi, pilih satu masalah, kemudian kalian buat perencanaan untuk mengakomodir potensi, untuk mengembangkan potensi, dan satu perencanaan untuk mengatasi masalah yang ada di kabupaten atau kota yang kalian kaji. Oke, ini dapat dipahami ya. Hasilnya apa sih? Hasilnya ada 4. Laporan dokumen. Jadi dokumen dari pendahuluan hingga hasil berupa perencanaan dan daftar pustaka. Kemudian jurnal. Jurnal ini buat jurnal, satu untuk tugas, untuk yang potensi, satu untuk masalah. Nah, jurnal ini nanti kalian buat dengan format jurnal, dan kalian silakan, karena ada dua tugas, silakan kelompok kalian bagi menjadi 2. Oke. Nah, tulis nama dan namanya siapa, emailnya apa, karena nanti kalau yang tugasnya bagus akan saya coba upload, saya submission ke minimal, kalau bisa ke seminar nasional, kalau bisa ke jurnal nasional, kalau misalnya sangat baik akan saya masukkan ke jurnal internasional. Silahkan dibuat sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian buat sudah baik dan saya bantu itu, kalian akan lebih bangga karena nama kalian sudah memiliki sebuah produk berupa hasil jurnal. Kemudian yang ketiga, poster. Nanti profil kabupaten kota dari poster yang sudah kalian buat itu, dari karakteristik, potensi masalah hingga perencanaan, kalian buat posternya. Ya, silakan dibuat posternya. Dan yang terakhir, presentasi. Nah, jadi di sini kalian di AKD diajarkan untuk mengerjakan sebuah dokumen dari proses pengumpulan datanya, menganalisanya, oke, mengumpulkan, menganalisa, membuat dokumennya, kemudian dijadikan sebuah dokumen yang baik. Dari situ kalian coba membuat sebuah jurnal dari dokumen itu. Selain itu, tidak hanya berupa dokumen, tapi kalian juga punya kemampuan diajarkan di sini untuk membuat sebuah publikasi berupa poster dan presentasi. Nah, kalau kalian ada yang bilang, Pak, tugasnya banyak, maka kalian masih bersifat individual. Kenapa? Kalian ada 12 orang atau 13 orang nantinya di dalam satu kelompok. Bagaimana kalian bisa memanajemen waktu, memanajemen teman, kurangi egoisnya, bagi tugas, mau kerjasama. Oke? Bukan yang ubah sifatnya, jangan temannya kerja, kamu yang sama-sama dapat nilai, bukan. Ya. Jadi ini nanti tugasnya kerjasama. Dan di akhir kuliah, setiap kelompok akan saya tanyai siapa yang tidak berkontribusi di dalam timnya. Maka nilainya akan saya bedakan. Oke, itu. Ini tugasnya. Assalamualaikum. Oke. Nah, ini untuk di arah kajiannya. Nah, untuk Jawa Tengah itu tersisa Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Jadi hanya tinggal 7 kabupaten yang belum dikaji oleh senior kalian. Ya, nanti kalau kalian ingin melihat, Pak,
contoh laporan gimana, silahkan datang ke ruangan saya. Di lemari saya itu ada beberapa laporan dari kakak tingkat kalian. Kalian boleh lihat, boleh kalian foto untuk contoh laporannya. Posternya juga ada beberapa saya pajang di situ, walaupun belum semua. Silahkan bisa kalian lihat di sana. Oke, ini untuk daerah kajian di Jawa Tengah, tinggal 7. Nah, untuk Jawa Timur, ini semua wilayahnya belum ada yang mengkaji, jadi silakan. Nah, bagaimana prosesnya, nanti siapa yang paling cepat menghubungi saya, itu akan yang saya berikan hak untuk mengkaji wilayah tersebut. Oke, nah ini. Oke. Itu saja materi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bila boleh via WA, email, ataupun ketemu langsung di ruangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.